Halo Beb, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku mau spill nih sama kalian semua perjalananku dari Masjidil Haram ke hotel tempat aku menginap di Mekah. Nah, di sini bukan hanya perjalanan aja ya yang mau aku spill, aku juga ingin sedikit cerita sama kalian semua. Jadi hari ini adalah hari terakhir aku di Mekah pada waktu itu. Jadi video ini aku rekam sepulang subuh ya Beb. Aku sengaja pulang agak telat ke hotel hari itu karena aku benar-benar ingin melepaskan perasaanku pada Masjidil Haram ini. Aku sengaja merekam video dari perjalanan ini ke hotel karena aku tahu aku bakal rindu banget sama tempat ini suatu saat nanti. Aku belajar dari pengalaman yang kemarin yang dulu itu aku nggak ngerekam banyak video dan itu membuatku sedih karena aku nggak bisa lihat kenangan-kenanganku melalui video. Jadi aku putuskan untuk perjalanan kali ini aku mau merekam banyak video agar suatu saat jika aku rindu aku bisa melihat kembali video yang aku rekam. Nah, jadi ceritanya saat ini aku mengedit video ini aku benar-benar dalam keadaan sangat merindukan tempat ini. Pada awalnya aku sama sekali tidak tahu kenapa tempat ini bisa membuat orang yang pernah mengunjunginya itu membuatnya sangat rindu dan ingin kembali. Bukan aku saja, tetapi aku tanya pada orang yang pernah kesini dan orang itu bilang iya mereka sangat merindukan tempat ini. Jadi pada suatu hari aku menangis pada suamiku, aku bilang aku ingin kembali ke sana. Dan ternyata suamiku jawab memang setiap orang yang pernah kesini itu hatinya selalu terpaut pada tempat ini. Suamiku juga bilang bahwa ada surah Ibrahim ayat 37 yang isinya maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Itu artinya adalah Allah memang membuat hati orang beriman selalu rindu Baitullah dan ingin kembali lagi ke sana. Ada juga hadis riwayat Ahmad dinilai hasan oleh sebagian ulama. Tidaklah seorang kembali dari haji atau umroh kecuali ia akan kembali lagi dan ingin kembali lagi. Benar saja Beb, pokoknya yang pernah menginjakkan kakinya ke tanah suci ini mereka akan melankolis kalau pulang dari sini. Ada yang selalu menangis karena ingin kembali ke sini. Ada yang belum ikhlas untuk pulang ke tanah air. Bahkan ada yang rela setelah pulang ke tanah air bekerja keras dan menguras kembali tabungan untuk datang ke sini lagi. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya tempat ini benar-benar membuat hati kita damai, tenang. Yang mana kita tak akan pernah menemukan kedamaian dan ketenangan hati seperti yang kita rasakan di tanah suci ini. Jadi pada saat aku berangkat itu tarif untuk keberangkatan Mekah Madinah itu 28.500.000 ya Beb. Itu sudah termasuk sama visa dan psikopatuhnya. Tapi belum termasuk vaksin dan paspornya. Kalau dibagikan 28.500.000 untuk 12 hari itu jatuhnya 2.735.000 per hari. Kita sudah dapat hotel, transportasi, dan makan 3 kali sehari. Bayangkan hanya dengan 2.735.000 per hari kita sudah mendapatkan ketenangan yang hakiki selama 12 hari. 12 hari ini kita sebagai ibu-ibu gak perlu mikirin masak harian, gak perlu mikirin cuci baju, gak perlu mikirin cuci piring, perlu juga mikirin antar jemput anak ke sekolah. Yang kita lakukan hanyalah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta kita. Di mana lagi kita bisa mendapatkan nikmat hidup yang seperti ini, coba. Uang yang kita pakai untuk berumroh itu adalah sedekah yang sebenar-benarnya sedekah untuk diri kita sendiri. Itu adalah reward karena kita sudah susah payah menjalani hidup yang sangat keras ini. Aku juga pernah dengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, yaitu karena kata Nabi SAW, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan rutin akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Kata ulama, lawan miskin adalah kaya. Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Sama sekali gak ada ruginya. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Allah itu benar-benar baik. Semoga teman-teman semua yang udah berniat ingin umroh tersegerakan dan terlaksanakan sesegera mungkin ya Beb. Amin. Nah, kali ini kembali lagi ke cerita perjalanan ke hotel ya Beb. Dan di perjalanan pulang kali ini aku ketemu sama abaya yang aku cari-cari, simple modelnya dan adem bahannya seperti itu. Tapi ternyata aku benar-benar gak pegang uang sama sekali.
Uang yang aku punya sudah aku habiskan belanja kemarin terakhir karena aku ingat hari ini akan pulang ke tanah air. Seperti biasa, aku nggak bisa pegang uang sama sekali. Kalau aku pegang uang, pasti aku habiskan sekejap mata. Nah, jadi rencananya aku mau narik sama emak. Jadi aku buru-buru ke hotel karena aku juga udah sampai di lobi hotel kami. Gak kerasa ya Beb, hotelku dengan Masjidil Haram itu memang agak dekat kalau menurut aku. Nah, sesampainya di hotel aku benar-benar buru-buru mau cari emak karena aku mau ambil abaya tadi. Kebetulan di dalam lift aku ketemu sama Ite Emak Nolan. Beliau juga sekamar sama emak. Jadi aku tanya emak di mana. Tapi ternyata Ite nggak tahu emakku di mana. Jadi aku cari emak di restoran hotel. Nah, ini dia penampakan restoran hotel kami. Masakan di sini juga enak-enak banget karena dimasak oleh orang Indonesia. Oh iya, tapi ternyata emak aku nggak kelihatan sama sekali, Beb. Jadi aku putuskan untuk makan aja dulu, nanti aja masalah abayanya karena aku juga udah lapar banget. Nah, sampai di situ dulu ya ceritaku, Beb. Semoga kalian suka dan tertarik untuk kesini. Amin.